Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Tahmid dan tasyakur kita limpahkan kepada Allah Al-Ghafur yang atas karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, aman dan makmur. Salawat beserta salamnya semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya. Meski pertemuan kita kali ini hanya lewat layar kaca, terhubung melalui udara dan tiada jabat tangan, namun semoga kita tidak mengurangi rasa sebuah persaudaraan. Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertepatan pada tanggal 27 Rajab. Di antara keutamaan bulan Rajab adalah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terjadi pada malam ke-27. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha di langit ke-7. Adapun peristiwa ini diabadikan dalam surat Al-Isra ayat 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha suci Allah
yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Di dalam tafsir Al-Wajid karya Syekh Profesor Dr. Wahbah Al-Juhaili menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyucikan dan mengagungkan dirinya karena beliau memiliki perbuatan-perbuatan dan aneka karunia yang agung. Termasuk dalam kategori itu adalah bahwa Dia yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Rasulnya Muhammad, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Beliau diperjalankan dalam satu malam melewati jarak yang sangat jauh dan dikembalikan pada malam itu juga. Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya kepada beliau sehingga beliau mendapatkan tambahan petunjuk, kekuatan basiroh, dan ketetapan hati serta pembeda antara mana yang benar dan salah. Peristiwa ini menunjukkan perhatian dan kelembutan Allah terhadap Nabi. Allah memberikan seluruh kemudahan dalam urusan serta melimpahkan karunia-karunia-Nya kepada beliau hingga mengungguli orang-orang terdahulu dan generasi yang akan datang dengannya. Ayat ini menunjukkan bahwa peristiwa Isra terjadi pada permulaan malam dari Masjidil Haram. Akan tetapi disebutkan dalam kitab As-Sahih bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai perjalanan dari rumah Ummu Hani. Berdasarkan ini, maka keutamaan Masjidil Haram berlaku untuk seluruh tanah haram. Selain itu juga ayat ini menunjukkan bahwasannya peristiwa Isra Mi'raj berlangsung dengan ruh dan jasadnya sekaligus. Karena jika tidak demikian, maka peristiwa ini tidak termasuk dalam kategori kebesaran dan keistimewaan yang agung. Begitu banyak hadis yang diriwayatkan dari Nabi yang berkaitan dengan Isra Mi'raj. Nabi telah menjelaskan secara rinci kejadian-kejadian yang pernah beliau lihat. Beliau telah menyaksikan surga dan neraka dan bertemu dengan sejumlah para nabi sesuai dengan kedudukannya. Lantas dengan kewajiban sholat 50 waktu dalam sehari semalam, atas kemurahan Robnya akhirnya menjadi 5 waktu dalam perbuatan, tapi menjadi 50 dalam pahalanya. Beliau dan umatnya telah meraih sumber-sumber kebanggaan di malam itu. Dan tidak ada satupun orang yang mengetahui kecuali kadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan firman Allah yang telah kami berkahi sekelilingnya dengan pepohonan-pepohonan yang banyak dan sungai-sungai dengan kesuburannya. Di antara keberkahan Masjidil Aqsa adalah pengutamaan masjid ini dibandingkan dengan masjid-masjid lainnya selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan dituntut untuk mengupayakan bepergian ke masjid-masjid semata-mata untuk menjalankan ibadah dan sholat di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan tempat ini untuk kebanyakan para nabi dan orang-orang pilihannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.